Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 84 akan mempresentasikan tugas besar praktikum simulasi komputer tahun 2022 dengan judul Perancangan Model Persediaan Bahan Baku ubi ungu pada produksi keripik ubi ungu dengan metode simulasi sistem dinamis menggunakan software Fansim. Untuk nama anggotanya sendiri, yang pertama ada Dewi Untari dengan NPM 20032010049 dan saya Fadila Kurniasari dengan NPM 20032010057. Untuk yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Keripik merupakan suatu jenis makanan olahan yang diolah berupa iris-irisan dari umbi-umbian atau sayuran dan digoreng menggunakan minyak nabati. Aktivitas peramalan ubi ungu yang baik dapat berpengaruh terhadap jumlah persediaan ubi ungu di PT XYZ. Persediaan ubi ungu pada PT XYZ dilakukan untuk menjaga keberlanjutan proses produksi agar dapat mengirimkan permintaan konsumen dengan tepat waktu. Jumlah persediaan yang direncanakan harus ditentukan dengan optimal karena jumlah persediaan yang berlebih dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian tersebut terjadi karena tingginya biaya simpan, ubi ungu yang kadaluarsa, membusuk atau memungkinkan produk yang tidak terjual sehingga terjadi penumpukan di gudang. Dengan demikian, untuk menghadapi permasalahan fluktuasi permintaan produk keripik ubi ungu, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk merencanakan model persediaan ubi ungu dan keripik ubi ungu yang optimal melalui perancangan model sistem dinamis agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana menganalisis ketersediaan bahan baku ubi ungu dalam memenuhi permintaan konsumen dengan tujuan yang pertama memenuhi dan memahami metode pemodelan sistem dinamik, yang kedua mengetahui kegunaan causal log diagram dan stock flow diagram dalam pemodelan sistem dinamik, dan yang terakhir mengaplikasikan pemodelan sistem dinamik penyelesaian persoalan kapasitas persediaan produk dengan menggunakan software Fansim. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama dapat memahami konsep pemodelan sistem dinamik serta langkah-langkah penyelesaiannya. Yang kedua dapat mengetahui kelebihan pemodelan sistem dinamik dalam penyelesaian permasalahan kapasitas persediaan produk. Yang ketiga dapat mengaplikasikan pemodelan sistem dinamik di kehidupan sehari-hari maupun di bidang industri. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan materi. Yang pertama ada sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan suatu kerangka yang memfokuskan pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa langkah tambahan, struktur, serta mengujinya melalui model simulasi komputer. Yang kedua adalah ada simulasi model. Sebuah model sistem dinamik harus rinci dan valid, namun model juga harus cukup sederhana karena model merupakan representasi penyederhanaan dari sistem nyata, sehingga mempermudah dalam menganalisa. Yang ketiga ada software Fansim. Fansim merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan dalam membantu penyelesaian masalah dengan sistem dinamis. Perangkat lunak Fansim ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau dari pembuatan diagram stock dan flow. Kemudian ada causal loop diagram. CLD atau diagram simpel kausal adalah pengungkapan tentang kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship ke dalam bahasa gambar tertentu. Elemen dasar CLD terdiri atas yang pertama variabel atau faktor, merupakan suatu kondisi, tindakan, dan keputusan atau situasi yang akan mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain. Beberapa contoh variabel diantaranya data kuantitatif, misalnya profit, produktivitas, atau dapat berupa variabel kualitatif, misalnya reputasi, motivasi, kepercayaan masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua ada elemen tanda panah, menyatakan pengaruh kausal atau keterkaitan kausal langsung yang terjadi antar dua variabel. Menurut Mani dan Kapana, tanda polaritas keterkaitan positif atau plus atau negatif atau min mengindikasikan sifat pengaruh yang memperkuat hubungan atau menunjukkan tanda balancing antar suatu hubungan. Yang kelima ada stock flow diagram. Yang pertama ada stock, elemen dari sebuah sistem mudah untuk diketahui karena terlihat dan bersifat tangible. Dalam sistem dinamik, elemen dapat juga disebut sebagai stok. Stok dapat berupa kumpulan, kuantitas, ataupun kumpulan material atau informasi yang terkumpul sejak lama. Dalam pemodelan, stok digambarkan dalam bentuk kotak. Selanjutnya ada flow. Interconnection atau pada model disebut sebagai flow adalah proses hubungan yang mengubah nilai dari stok. Flow dapat berupa proses yang mengarah ataupun berangkat dari elemen stok. Stok dan flow bisa juga disebut dengan level dan rate, yang merupakan terjemahan, translasi kelanjutan, atau salah satu bentuk implementasi dari diagram causal loop yang sudah bersifat kuantitatif yang dalam bentuk model simulasinya, dituliskan dalam format paket aplikasi perangkat lunak tertentu. Yang keenam ada verifikasi dan validasi model.
Verifikasi merupakan suatu proses untuk memeriksa kesesuaian jalannya program komputer simulasi dengan yang diinginkan dengan cara melakukan pemeriksaan program komputer. Selain itu, verifikasi dapat diartikan sebagai proses penerjemahan model simulasi konseptual ke dalam bahasa pemrograman secara benar. Selanjutnya, devalidasi merupakan proses penentuan apakah model konseptual simulasi benar-benar merupakan representasi akurat dari sistem nyata yang dimodelkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu di sini ada penjelasan tentang studi kasus yang akan kita olah. Aktivitas peramalan ubi ungu yang baik dapat berpengaruh terhadap jumlah persediaan ubi ungu di PT XYZ. Persediaan ubi ungu pada PT XYZ dilakukan untuk menjaga keberlanjutan proses produksi agar dapat mengirimkan permintaan konsumen dalam tepat waktu. Jumlah persediaan yang direncanakan harus ditentukan dengan optimal karena jumlah persediaan yang berlebih dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian tersebut terjadi karena tingginya biaya simpan, ubi ungu yang kadaluarsa, membusuk atau memungkinkan produk tidak terjual sehingga terjadi penumpukan di gudang. Untuk itu dilakukan perancangan model sistem dinamis agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Saya akan menjelaskan untuk pengolahan data menggunakan software Python. Yang pertama itu kita akan membuat casual loop diagram atau active cycle data. Di sini kita akan menggunakan variabel dan juga arrow. Caranya, pertama-tama kita klik new model. Kemudian untuk ini datanya kita isi dengan tahun yang dimana kita memulai melakukan simulasi. Kemudian untuk final-nya adalah terakhir kita melakukan simulasi yang 2019. Untuk time step-nya kita satu, yang artinya simulasi dilakukan untuk setiap 1 tahun. Untuk unitnya kita ganti ke year. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat causal diagramnya. Caranya kita klik variabel, kemudian kita beri nama sesuai dengan kasus yang kita akan gunakan. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel lain. Setelah semua variabel kita masukkan, variabel kedua, selanjutnya kita akan menghubungkan variabel tugas ke variabel tugasnya. Caranya kita klik arrow, kemudian kita klik variabelnya, kita tarik untuk variabel tugasnya. Lakukan hal yang sama untuk variabel tugasnya. Selanjutnya kita bisa untuk mendapatkannya sudah dikontak. Nah, jika sudah, kita akan memberikan kardinalitas di setiap masing-masing variabel yang berlaku. Caranya kita arahkan ke kanan ini, kemudian kita ke kanan, kita pilih polarity, kita pilih sesuai dengan misalkan kita pilih plus, kemudian OK, yang artinya apabila kapasitas yang bertambah atau jumlah lahannya meningkat, maka akan meningkatkan juga hasil meskipun sebaliknya kita lakukan untuk variabel yang lain. Apabila semua sudah kita beri tanda ke sini, maka causal diagramnya sudah selesai. Kita bersiap. Nah, seperti ini tampilan untuk causal diagram atau aktivitas diagramnya. Jika sudah, kita save. Untuk selanjutnya kita akan membuat stock diagramnya. Kita isikan kembali seperti sebelumnya. Untuk initial filenya ini kita mulai melakukan simulasi. Untuk final filenya adalah fokus kita melakukan simulasi. Untuk time step-nya adalah
simulasi tersebut dilakukan setiap 1 tahun. Selanjutnya kita ubah ke simulasi, kita ke model, kita frustrasi. Nah, maka kan sudah terjadi seperti ini. Kemudian kita frustrasi. Untuk membuat stok kegiatan ini kita hanya akan menggunakan level. Kita tidak hanya akan menggunakan variabel atau kita akan menggunakan level dan juga type. Untuk membuatnya yang pertama kita klik level, kemudian kita bilang sesuai, kita tahu sesuai dengan klausul biarkan ini kita bisa atur dengan bentuk 2 kali itu 2 kali ini foto tanggal ini untuk kemudian kita buka lagi untuk kapasitas produksi sesuaikan. Selanjutnya kita akan memberikan jumlah untuk selanjutnya kita akan memberikan hubungan tetap akibat. Selanjutnya kita akan memberikan hubungan untuk variabel yang memiliki nomor pembukaan pasar dan juga karakter sepertinya. Caranya kita klik paste, kemudian kita klik, kita tarik menuju ke variabel nomor pembukaan pasar. Kemudian kita beri nama dan kemudian seperti kita tarik kembali. Kita beri nama lagi sesuai untuk variabel ini. Kita bisa sesuaikan. Kemudian kita bisa selanjutnya kita akan memberikan variabel yang mengaruhi pembentukan atau panjang dan daya besar. Caranya kita klik variabel, kemudian kita kasih keseluruhan ini sama tadi. Sudah kita akan memberikan juga menggunakan untuk ilmu ya. Yang pertama kita klik, kita tarik, ini lakukan juga untuk kemudian kata-kata seperti ini. Nah, setelah semuanya sudah kita hubungkan seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan rumus dan data-data yang akan kita olah menggunakan software seperti ini. Caranya itu kita klik equation. Nah, apabila kita klik equation dan punya data-data kita artinya data tersebut diisi. Apabila data tersebut diisi, maka warnanya akan kita buat putih kembali seperti ini.
Apabila kita seperti ini, maka kita semoga perayaan selanjutnya kita akan mensimulasikannya. Caranya adalah kita cek terlebih dahulu, kita klik simulate, kita pilih ya, kemudian kita klik peta, dan untuk melihat grafik kita klik graf. Nah, maka muncul untuk grafik dari simulasi atau skenario yang masuk. Kalau yang klik graf, maka akan muncul grafik dari asli atau diagram perubahan atau masih menjadi sama. Selain itu kita bisa melihat data indikatornya, grafik satu akan muncul untuk tindakan transaksi lainnya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk skenario kedua, di mana untuk skenario kedua ini terjadi terjadinya peningkatan dari permintaan pasar, sehingga kita akan ganti untuk presentasinya kita presentasi peningkatan dari 0,2 pada peningkatan harga menjadi 0,2. Kemudian kita copy, kita save, kemudian kita klik kemudian kita tingkatkan tentang pasar kemudian untuk hasilnya seperti ini untuk skenario 2 untuk jam waktu kita kasihkan dari tahun 2013 hingga tahun 2009. Kemudian yang ketiga kita akan menggunakan skenario 3 di mana pada skenario 3 ini terjadi di mana pada skenario 3 ini terjadi penurunan peningkatan pasar, sehingga kita akan ganti presentasi penurunan. Kita klik execution, kemudian kita presentasi penurunan. Kemudian 0,4 kita ganti penurunan peningkatan. Kita klik OK, kemudian kita klik, lalu kita simulasikan dulu. Kemudian kita coba data, kita klik berikutnya. Ini untuk skenario 3. Kemudian untuk tabel setnya seperti ini untuk skenario 3 dengan penurunan peningkatan. Yang keempat kita dari skenario 4, di mana pada skenario 4 ini terjadinya peningkatan hasil panen yang dipengaruhi oleh intensitas pembukaan, sehingga angka pada intensitas pembukaannya akan sangat tinggi. Kita klik execution, kita pilih intensitas pembukaan, kemudian untuk tingkat pada besarnya kita ambil dari 2000 menjadi 3000. Kemudian kita klik OK, kita save, dan kita simulasikan kembali. Kita klik ya, kemudian kita klik besar, dan kita dilihat untuk grafiknya adalah seperti ini untuk skenario 4, yang dimana terjadi peningkatan hasil panen ini. Kemudian pada grafiknya juga seperti ini, langsung sama. Kemudian kita ada kapasitas penjualan produk dan pengembangan juga dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Nah, sekian untuk pemaparan software. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan hasil analisis output beserta kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan. Dengan pembahasannya berdasarkan hasil pengolahan data untuk mengetahui tingkat ketersediaan produk keripik ubi ungu dari PT XZZ dengan simulasi sistem dinamis menggunakan Vensim, dapat dianalisis bahwa ketersediaan produk keripik ubi ungu pada PT XZZ pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Maka dapat diketahui bahwa rekomendasi skenario yang paling tepat adalah skenario 2 dengan jumlah ketersediaan produk keripik ungu 22.050 dan total permintaan 12.000. Karena jumlah ketersediaan produk keripik ubi ungu yang tersedia tidak terlalu banyak di gudang, tetapi tetap dapat memenuhi jumlah permintaan pelanggan.
Lalu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri yang pertama, sistem dinamik merupakan suatu kerangka yang memfokuskan pada sistem berpikir dengan cara feedback loop dan mengambil beberapa langkah tambahan struktur serta mengujinya melalui model simulasi komputer. Yang kedua, model causal loop diagram atau CLD adalah model yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Sedangkan stock and flow diagram atau lebih dikenal dengan diagram Stokes dan aliran merupakan konsep dasar penentuan sistem dinamis. Yang ketiga, PT XYZ merupakan suatu perusahaan yang melakukan penelitian dengan mensimulasikan proses produksi dari awal persiapan bahan baku. Penelitian yang dilakukan ini dan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, dan validasi hasil output. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapat analisis persen error dari rata-rata empiris dan data output simulasi sebesar 9%. Dan persen error dari standar deviasi dan data empiris dan data output simulasi sebesar 15%. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa skenario terbaik yang dapat dipilih perusahaan yakni skenario 2, karena terdapat jumlah ketersediaan produk keripik ubi ungu sebanyak 22.050 kilo dengan jumlah permintaan sebesar 12.000 kilo sehingga dianggap sudah dapat memenuhi permintaan pasar dengan sedikit sisa di gudang penyimpanan. Lalu ada saran, yang pertama, perhatikan lebih berhati-hati dalam proses memasukkan data ke simulasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengolah data. Yang kedua, praktikan sebaiknya melakukan perhitungan secara manual guna membandingkan hasil pengolahan sehingga data yang didapat benar-benar valid. Dan yang terakhir, praktikan sebaiknya melakukan simulasi menggunakan software dan metode lain sehingga didapatkan data yang lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.